Semoga pertemuan kita menjadi saksi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita menjadi orang ahli taqwa dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang mana masih dalam pembahasan soal hari Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa huwa muhadditsul haramain Abuya al-Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitab Khasaisul Ummah ila an qala fima yata'allaq bi yaumil jum'ah. Wa minha anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa khairuha. Ketahuilah saudara-saudara, kalau hari ini punya tingkatan, kelihatan tingkatannya gitu ya. Ada RT, RW, lurah gitu ya.
Ya dia presidennya nih hari Jumat, presidennya hari Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat hari besar, bukan tahun baru. Ya, ini saya ngomong orang Islam nih. Perlu nggak orang Islam rame-ramein tahun baru itu Masehi? Nggak perlu. Bukan tahun ente kok. Heran saya. Orang Sunda bilang gegeran, orang sini bilang apa? Kalau yang ngomong tuh ngomong lagi apa namanya? Perempuan tuh banyak yang begitu, apa namanya? Apa? Bukan, kalau ngomong, misalnya kita ngomong, dia ngomong lagi apa tuh? Latah, ya, latah. Kalau kita ambil hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia dianggap kaum tersebut. Ngapain? Begadang, buang duit, pasang petasan. Itu masya Allah tuh, ya. Itu buang apa, pasang petasan kalau malam tahun baru Masehi itu, tahun baru orang-orang Barat. Itu masuk surga, saudara-saudara. Apalagi kalau banyak pasang petasannya jutaan gitu. Manfaatnya luar biasa dalam kubur tuh. Buat bakar ente. Ya. Ngapain pasang petasan segala macam? Buang-buang duit. Kalau disuruh masukin keropak masjid tuh yang buat petasan nggak mau. Suruh ngasih fuqara masakin belum tentu mau. Hah? Kenapa ente buat tahun baru aja yang bukan tahun baru ente? Pakai pasang petasan, mau ikut senang-senang, jerit-jerit, nyanyi-nyanyi. Ya, buat apa? Apa faedahnya? Lah mubah, apalagi wajib. Mubah aja enggak? Haram ya bisa. Karena ngikutin kerjaan orang kafir. Kita harus punya pendirian, saudara-saudara. Ini susah kalau nggak punya pendirian. Kayak air daun talas. Ikut kemana aja nggak bisa. Tundukkan identitas Anda sebagai seorang muslim. Hari besar kita nanti 1 Muharram. Nggak usah pakai petasan-petasan lagi, sayang. Mendingan bikin sedekah, sumbangan, bangun mushola, tolong orang yang nggak punya. Ya, keluarga kita sendiri barangkali itu lebih afdal daripada kita pasang-pasang petasan. Adapun mereka yang bukan orang Islam, terserah lakum dinukum. Awas nih, jangan dipelintir omongan saya. Bukan orang Islam, mau jungkir balik terserah, kita nggak ambil pusing. Ya, terserah. Kalau memang itu tahunnya dia, tanggalannya dia, bismillah, nggak masalah, terserah, kita nggak ingin. Masya Allah, orang yang hidup sama orang Islam ini paling enak, saudara-saudara, sebetulnya. Sebab orang Islam nggak pernah ganggu. Orang-orang minoritas, ya kan, kalau orang-orang minoritas nih bukan Islam, misalnya ada agama lain, hidup sama orang Islam, subur, senang. Sekalipun sambil dibohongin, toleransi, dibohongin biasanya, bohong itu yang toleransi. Kebanyakan kalau udah nanti sudah banyak, kita yang dari minoritas habis biasanya, saudara-saudara. Udah banyak buktinya, ya. Kebanyakan begitu orang-orang. Kalau di tempatnya Islam nggak ada. Di negeri Islam yang banyak, misalnya ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada disembelihin ini, nggak ada. Kenapa agama kita nggak ngasih itu? Nggak boleh. Binatang aja nggak boleh dibunuh sembarangan, haram. Apalagi manusia. Jadi aman orang kalau sama orang Islam sebetulnya. Ya. Alhamdulillah kita dijadikan umat Islam, ya. Alhamdulillah, masih bangga, saudara-saudara. Bukan tukang ngacoin orang, bukan tukang bunuh orang, bukan tukang ngadu domba orang, enggak, dilarang semuanya itu. Aman, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan kepada negeri kita, amin ya rabbal alamin. Baik, nah hari besar hari Jumat, ente bangga hari Jumat mestinya. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dan terbaiknya hari Jumat. Walaupun sekarang udah difitnah macam-macam ya. Serem, hantu keluar, jin tomang keluar, jin kemayoran keluar, waduh semuanya keluar. Di mana adanya? Nggak ada. Ya, salah tuh, ya. Sabda Rasulullah SAW. Loh, kata siapa, Bib? Rasulullah bersabda, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah. Yang paling besar di sisi Allah, penghulu hari adalah hari Jumat.
Hari yang paling dicintai oleh Allah adalah hari Jumat. Makanya kita hari-hari biasa amal baik. Ini kan bukan hari Jumat nih, amal baik. Tapi kalau hari Jumat lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi, lebih diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa huwa a'dhamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr, lebih besar secara khusus daripada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Lebih besar itu hari Jumat. Idul Adha setahun sekali, Idul Fitri juga begitu. Jumat berulang. Keuntungan buat kita saudara-saudara yang bisa memanfaatkannya tentunya, ya. Itu hari Jumat tuh, malam Jumat, hari Jumat. Apa amalan kan udah tadi disebutkan, banyak salawat. Kalau hari biasa salawat 10, hari Jumat 20. Malamnya ngaji, kahfi, yasin, tabarak, waqiah, dan yang lain-lain, silakan. Ya. Baik. Wa fihi khamsu hilal. Ada 5 masalah terjadi di hari Jumat itu. Kenapa hari Jumat jadi besar? Di antaranya ada 5 masalah di hari Jumat itu. Kata Nabi, khalaqallahu fi Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat. Kita kan kalau orang besar ada apa? Ada haulnya, dihaulkan, ya. Kemerdekaan aja dihaulkan, ya. Apalagi Nabi Allah Adam yang bawa iman kepada kita nih, kakek kita, ya. Kakek kita semua tuh Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Nah, satu tuh. Kedua, wa ahbatallahu fi adama ilal ard. Diturunkannya Nabi Allah Adam dari surga ke bumi juga hari Jumat. Sayyidina Adam udah dikasih taubat, walaupun diturunkan dunia sudah dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hikmahnya Allah. Kalau Nabi Allah Adam nggak turun ke dunia, Anda nggak ngaji di sini. Ketemu nggak kita? Ketemu. Bang Haji, Habib, kita nggak ketemu. Dia Kemayoran, wallahu alam di mana adanya? Nggak ada. Karena diturunkannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah ini ada semua. Biar tadi. Ya. Abul Kul, ayah semuanya. Kemudian yang ketiga, wa fihi tawafallahu Adam. Kapan meninggal Nabi Allah Adam? Hari Jumat. Kata siapa ini Nabi yang ngomong? Meninggal hari Jumat. Ya. 6. Jadi diciptakan Jumat, diturunin Jumat, meninggalnya juga Jumat. Masih ada 2 masalah. Ya. Wa fihi sa'atun la yas'alullah ta'ala fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu iyyah ma lam yas'al haraman. Udah lihat sebetulnya. Jadi jelasin lagi sekarang. Di hari Jumat ada satu waktu. Siapapun yang meminta, nggak disebut orang pinter, orang alim, habib, orang besar, nggak. Yang minta sama Allah. Asal permintaannya yang benar, yang halal, jangan yang haram. Itu akan diijabah di hari Jumat. Ada kalau pas kita misal ini, ya. Misalnya jam 1 tuh Allah berikan tuh waktu. Jam 1 pas kita minta dapat. Pasti ini Nabi yang ngomong, nggak pernah bohong. Asal mintanya yang benar, jangan ya Rob supaya dapat lotre. Ah ini nggak benar deh, ya nggak benar tuh. Atau biar syukuran hancur, jangan. Mintanya yang bagus, rezeki banyak, ya. Minta bisa pergi haji, dan seterusnya. Permintaan banyak kan, permintaan baik, masya Allah. Tinggal kita bayangin aja apa tuh, ya. Dan kalau mau minta-minta yang bagus-bagus itu nyontoh orang-orang solehin. Lihat doa-doanya mereka, Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, misalnya kita punya ya guru-guru kita yang sudah tiada. Misalnya mereka punya doa-doa apa namanya, iya tajam, ya, doa-doa orang soleh. Yang kelima, wa fihi tagumus sa'ah. Sebagaimana dalam riwayat lain, bumi juga diciptakan ini semuanya hari Jumat. Semuanya alam ini sama Allah Subhanahu wa taala. Kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Makanya sebagian orang hari Jumat takut dia. Kenapa?
mungkin Jumat yang akan datang ini kiamat. Kan gak dibilangin hari Jumat yang mana. Pokoknya kiamat hari Jumat itu aja yang dikasih tahu. Ketika Nabi ditanya apa kapan itu kiamat, Nabi bilang malsulaan ba'alama minasail. Mungkin Nabi nggak boleh izin, nggak diizinin sama Allah. Tidaklah yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Waktu ditanya malaikat Jibril. Tapi Jumat disebutin. Harinya hari apa? Hari Jumat. Tuh kiamat tuh hari Jumat adanya. Ya, orang tenang aja ya. Baru meletus gunung aja rame. Itu baru meletus gunung, tapi nanti kiamat, waduh, ya, nah, itu kan ada di film tuh, ada filmnya, contohnya. Lebih dari itu hayalan orang itu. Anak yang kecil jadi keluar ini kok, puban, yang hamil langsung keluar, ya, yang sudah di luar nggak masuk lagi, ya, subhanallah tuh, ya, luar biasa keadaan dia. Kapan terjadi? Jumat, hari Jumat. Berarti orang malam Jumat udah siap-siap. Kemungkinan besok ya kiamat tuh bakal jadi benar kalau pikirannya begitu. Nggak mikirin besok saya harus jalan kerja ini. Nggak ada yang mikir kiamat. Jarang orang yang mikir kiamat. Mikir mati, oke lah. Mikir kiamat jarang. Sudah. Nah, kiamat tuh hari Jumat. Ya. Nah, Nabi yang nerangkan tuh. Nah, kita lihat nih orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Malaikat dekat sama Allah kan? Nggak maksiat sama Allah. Qala ma min malakin mugarrab wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wahunna yushfiqna min yaumil jum'ah. Ketahuilah oleh kalian, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat pasti dekat dengan Allah. Ini taukid ya. Tidak langit, tidak bumi, tidak laut, tidak angin, tidak gunung, semua takut kalau datang hari Jumat. Yang hancurin kita kan itu nanti gunung pada hancur, dia sendiri takut. Kalau udah hari Jumat nih, besok hari Jumat tuh mereka takut. Takutnya bagaimana ya, Allah yang tahu itu. Ya. Jadi semua makhluk Allah kecuali kita nih yang nggak takut. Ya, yang nggak takut kita nanti ada di sini. Ya, yang nggak takut bangsa kita nih yang nggak takut. Apalagi kalau umpamanya tahun barunya hari Jumat, lupa ada tuh Jumat besok kiamat orang. Lupa. Tahun baru besok. Ya. Nah, lupa. Ya. Nah. Sementara alam semua takut akan hari Jumat. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari naiknya matahari adalah hari Jumat. Loh, ini apa sih maksudnya kalau disebut Jumat lagi? Maksudnya suruh kita lebih giat lagi beribadah, takut lagi kepada azab Allah yang ini terangkan tadi Jumat itu kiamat. Jadi tiap minggu kita punya pembersih lagi yang mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Jumat. Di samping hari-hari yang lain baik, hari Jumat lebih lagi, dan ada takut lagi kepada Allah tuh. Bukan hanya takut kubur aja, takut terjadi kiamat. Jangan sampai kita terjadi kiamat, jangan harap tuh. Misalnya kita kan lihat di film kiamat gitu, saya pengen tahu nih hari kiamat gimana. La ilaha illallah. Ya. Orang yang jauh nggak kepengen. Mudah-mudahan jangan sampai deh kita lawari kiamat. Ya. Kayak dilipat gini sama Allah, dibejek nih bumi. Begini. Telur dibejek gini nggak ada, udah habis sudah. Ya, kayak begitu. Ya. Nah. Gala hadis dalam hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala afdhali min yaumil jum'ah. Tidak naik matahari dan terbenam matahari lebih afdal daripada hari Jumat. Ya. Wa ma min dabbatin, tidaklah setiap binatang yang melata, binatang semua Bang, ya. Illa wahiya tafza'u yaumal jum'ah, kecuali mereka sangat takut dengan hari Jumat. Saudara, kalau kita pergi ke daerah-daerah yang nggak rame, malam yang kita dengar apa tuh? Tongeret, orang Sunda bilang tongeret, orang Betawi bilang apa tuh? Nyet, ya. Anda pikir nyot itu kedengarannya kita itu dari zikir sama Allah tuh. Mungkin la ilaha illallah, mungkin hayyu ya qayyum, mungkin apa itu.
kodok, semua tasbih sama Allah. Cuman dengarnya dengan suara dia aja, ya. Kalau Anda ngerti itu dia berzikir kepada Allah tuh, semuanya. Takut kepada Allah, apalagi malam Jumat. Ya. Kalau orang mau berpikir tuh, tambah ingat sama Allah tuh kalau tiba-tiba jalan begitu. Ya. Kalau dulu sih di Bogor begitu tuh, sekarang sudah Masya Allah udah takut semua binatangnya. Ya. Orangnya lebih dari binatang. Ya lari semua tuh. Ya. Takut tuh binatang melata, ular, kalajengking ini takut semua binatang. Dan binatang ini subhanallah ya, kalau ada bala dia paling tahu duluan. Kalau misalnya akan ada gunung meletus, biasanya binatang-binatang pada keluar tuh, seperti mereka udah tahu duluan ya. Kita nggak tahu ya. Siapa yang nggak takut sama hari kiamat? Illa hadaini, kecuali dua orang nih. Humin illa hadaini saqalain, kata Nabi. Dua golongan nih. Siapa? Al jins wal ins, bangsa jin dan bangsa manusia. Kagak pakai takut pada kiamat. Kita tenang-tenang aja, kiamat saya apa nggak penting, bukannya anak duit dapat tiap hari, istri ada, rumah bagus, mobil ada, beres dah kiamat nggak masalah. Banyak kan orang begitu, ya. Jangan saudara. Anda boleh bahagia, keluarga senang, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, rezeki ada, semuanya ada. Ingat kalau hari Jumat, bayangin begitu malam Jumat, ingat ke sini pengajian. Siapa tahu besok kiamat. Ada faedahnya nggak gitu? Ada faedahnya. Apa faedahnya? Anda akan lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Yang mungkin tadinya tersirat malam Jumat ini akan melakukan perbuatan tidak, saya takut nanti besok kiamat nggak ketemu lagi. Lebih baik saya baca salawat, lebih baik saya ngaji, lebih baik saya ikut pengajian, maulidan, baca dalailul khairat dan seterusnya dan seterusnya. Itu faedahnya. Makanya dimasukin di kitab ini dan Nabi sebutkan supaya kita ingat kepada Allah. Ya. Ini manusia memang kita mesti diingetin terus, saudara-saudara. Kenapa? Yang melupainnya lebih banyak dari yang mengingatkan. Ini hadis kan banyak ratusan ribu, yang melupain jutaan. Begitu kan? Kita banyak lupanya daripada ingatnya, coba. Banyak lupanya. Apalagi kematian. Kalau enggak kita ingat-ingat, kalau enggak ada yang meninggal di depan, jarang yang ingat mati. Memang itu salah satu rahmah ya, enggak terlalu ingat. Nabi malaikat bilang ansakumullah mautakum. Tapi malaikat berdoa begitu bukan berarti kita suruh lupa sama mati, enggak, supaya ada bekal buat kita bawa mati. Sebab kalau ingat mati terus kita juga repot. Jadi disuruh kita ingat uzkuru dzikra hadhi min ladzat, Nabi yang nyuruh. Ingat-ingat oleh kalian mati. Sebab sengaja dilupakan. Kalau terus-terusan ingat mati juga repot. Ingat mati mana yang baik, bukan ingat mati bakal matinya, bukan. Persediaan apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi kematian, itu maksudnya ingat mati. Bukan ingat mati, saya digotong ini itu, semuanya pasti itu. Tidak, sudah bawa apa? Amal saya bagus enggak? Muamalah saya baik enggak? Zikir saya apa? Sholat bagaimana? Udah benar apa tidak? Nah itu yang ditanyakan. Saya mau banyak sholat sunnah, mau banyak puasa sunnah, mau banyak sedekah sunnah. Untuk apa? Untuk menghadapi mati. Karena mati perlu bekal. Mati perlu bekal. Kalau Anda bepergian perlu bekal, itu kan contoh. Bepergian kan perlu bekal. Kita kalau mau pergi ke Surabaya misalnya, berapa di Surabaya itu mau ke sini pakai apa namanya? Diatur tuh, pengaturan tuh namanya apa tuh? Pakai apa? Pakai gituan kan? Ya kan? Ini kita meninggal juga begitu, kita hitung-hitung. Allah, dalam kubur apaan nih yang mesti siapin nih buat menghindarkan azab kubur? Saya sendiri di sana. Banyak apa nih, apa amal-amal nih? Ya. Sedekah apa yang sudah saya laksanakan? Taat kepada ibu bapak kita bagaimana? Semua itu tuh, sholat kita dan semuanya. Ya. Nah, sebab manusia ini paling lupa, paling nggak takut sama kiamat. Kalau kita takut sama kiamat, nggak ada tuh pakai petasan-petasan, nggak ada, apalagi ini ya, nggak ada. Jadi lupa aja semua. Ya. Maunya amal soleh aja kalau ingat kiamat. Kan kita lupa, sama mati juga begitu, lupa. Ya.
Kalau mau kebaikan, ulang tahun, ingat-ingat ulang tahun saya tanggal 7 Juni tahun sekian, 7 Juni, tunggu 7 Juni. Kalau orang soleh enggak, kapan saya mati nih? Saya takut buat mati saya. Bagaimana mati saya? Kalau kita bagian nih, bagian-bagian, wah, goal kerjaan. Hah? Kalau kita apa? Bingung apa lagi? Apa gelar bulu tangkis, sepak bola. Hah? Ntar ada lagi pencaksilat. Wah, itu yang dipikirin. Hah? Yang bagian ditutup pakai kain putih ada yang mikirin nggak? Ada yang mikirin, jarang. Kecuali orang alhamdulillah. Orang-orang alhamdulillah, nah, dia mikirin. Nah, itu yang bahagia nanti. Berarti bakal banyak bekalnya. Dipikirin, nggak dipikirin, mati nggak? Mati. Ente siap sedia, kagak siap sedia, mati nggak? Mendingan mana? Mendingan siap sedia apa mendingan nggak siap sedia? Mendingan siap sedia. Kok tentu mati kok? Emang Allah bingung kita nggak mikirin? Nggak. Mesti kesian diri kita sendiri kalau kita nggak mikirin mati. Ya, nah, mikirin mati itu seperti saya jelaskan, bukan mikir soal di kuburnya, bukan, tapi persediaan apa buat menghadapi kematian. Nggak mudah, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan berkah duduknya kita di sini, insya Allah kita diberi husnul khatimah. Ya. Qala wa yaumul jum'ah wa yaumul mazid alladhi yatajalla fihi rabbul izzati bitajallil 'am ala ahli jannah birru'yati fayanzuruna ilaih. Qala Allah ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Hari Jum'ah itu adalah hari yang ada kelebihannya nanti di surga, bukan di sini, di surga nih ada mazid, ada kelebihan dari Allah. Apa kelebihan? Insyaallah mudah-mudahan kita min ahli jannah semuanya ya. Insyaallah kita lihat nanti kelebihannya. Kenapa saudara? Di sana Allah akan menunjukkan, ya, orang itu akan bertemu dengan Allah di surga. Berapa lama ketemu, berapa banyak ketemu, tergantung amalnya ketika di dunia. Tambah dekat kepada Allah, tambah sering melihat Allah. Dan kesenangan yang paling nikmat di surga itu adalah kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah ditanya Bang Aziz gimana lihatnya, gak usah, nanti juga lihat. Ya, surganya belum ketemu, mau tahu cara lihatnya, nggak ada faedahnya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi, kita tinggal imani saja. Ya, itu bertemu dengan Allah itu salah satu kenikmatan yang luar biasa. Masjid di surga nikmat semuanya, nggak sakit, nggak capek, yang kita mau ada semua. Apa yang kita mau ada? Duren ada, tinggal milih duren Medan, Muang Thai, apalagi tuh yang enak tuh, yang duren kuning tuh dari Malaysia tuh, ya, nah semua sangking, ada semua, ente yang tinggal mau, semua ada. Istri cantik, bidadari, masya Allah, nggak ada cemburu lagi ibu-ibu. Setiap suami istrinya lebih dari satu, tapi tidak ada cemburu. Dan orang dunia yang masuk ke surga lebih indah daripada bidadari, lebih cantik lagi. Hah? Nggak ada cemburu. Ibu-ibu, oh, saya mau, nggak bisa suami saya, nggak bisa. Nanti di surga nggak ada cemburu. Sebab cemburu itu sakit, nggak enak. Di surga nggak ada yang enak, enak semua. Ya, di surga enak semua. Nah, inilah yaumul mazid nanti di surga tuh, ya. Qala wa hum yasha'una fiha waladaina mazid. Jadi ketika hari Jumat Allah menunjukkan dirinya. Bagaimana caranya? Yang pantas dengan keagungan Allah, yang pantas dengan kemuliaan Allah, yang pantas dengan izzatullah. Kita nggak usah bayangin sudah, ya. Iman saja. Ahli surga melihat tuh. Yang paling banyak melihat itu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersama Nabi sering ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ayat ini ada sebelumnya tuh. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Orang yang takut kepada Allah dengan beramal soleh, bertobat kepadanya, datang dengan hati yang bersih, penuh dengan ketaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah bilang udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan penuh kesejahteraan. Kemana? Ke surga. Dzalika yaumul khulud, itulah hari
hari kekekalan. Kekal sudah di surga sudah, nggak kemana-mana lagi. Seperti orang neraka kekal di neraka, yang kufar, yang nggak ada iman tetap di neraka, mukmin di surga tetap. Nah, setelah itu lahum ma yasha'una fiha. Apa yang mereka inginkan di surga ada. Ma yasha'una. Waladaina mazid, dan kami akan menambahkan kepada mereka ini kenikmatan. Ditambah oleh Allah. Apa kenikmatan itu? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warawal Bazzar wa ghairuhu bisanad an Anas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala waladaina mazid. Ada riwayat menerangkan tentang mazid ini apa? Bagi kami ada kelebihan untuk ahli surga ini. Qala yadharu lahum ayatajalla alaihim, Allah akan menunjukkan, ya, ayatajalla, menjelma nanti Allah SWT apa namanya akan ketemu dengan Allah SWT Ar-Rabb Azza wa Jalla fi kulli yaum Jum'ah, setiap hari Jum'ah. Kalau dilihat dari ini berarti di surga juga ada hari Jum'at, kan ini fi kulli Jum'ah, ya. Nah, tapi mungkin hari di surga, keadaan di surga pasti tidak akan sama dengan keadaan di dunia, ya. Saudara, ini setengah main-main orang yang soleh itu. Dia bilang, ya Rob, seandainya saya dimasukkan ke surga, nggak apa-apa dah, gembelnya aja saya mau. Paham? Dia bilang gembelnya aja saya mau di surga. Gimana tuh maksudnya? Kalau gembel aja mau, kan kita kalau gembel di sini kan tidurnya di emperan. Biarin saya di surga asal di emperan juga kagak apa-apa. Yang penting surga. Ya mending ente masuk ke emperan, belum tentu kan? So, mereka sampai begitu, biarin saya jadi emperan di surga, gembelnya surga nggak masalah, ya. Tapi Anda perlu tahu, nggak ada di surga gembelan, itu nggak ada. Ya, bambongan orang Jawa bilang nggak ada di surga, semua indah, semua bagus, semua hebat. Dan perlu Anda tahu, nanti di surga Anda merasa paling orang yang paling kaya, padahal paling nggak punya nih. Nanti di surga lah merasa paling kaya. Orang hartanya lebih dari dunia besarnya. Tempat gantungin baju aja tuh di surga, gantungin pecut, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kayak apa tuh surga coba? Tempat gantungan bajunya lebih hebat dari dunia dan segala isinya. Tapi ini perlu iman, ya. Nggak ada yang aneh buat Allah. Itu seperti itu. Bagaimana yang lain-lainnya? Kita di sini lihat orang, misal laki-laki kan senang perempuan, normal, asal tidak melakukan hal yang diharamkan, ya. Istri ya misalnya cantik, kagum dia. Bagaimana cantiknya istri di surga nanti? Bagaimana gantengnya laki-laki di surga nanti? Itu kalau orang biasa. Bagaimana kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ayo saudara-saudara, kita masuk surga, jangan mau masuk neraka jadi areng, susah. Mari kita masuk surga. Gimana tuh? Kunci surga apa? Pertama, la ilaha illallah. Jangan dengerin omongan syukur, jangan. Ya. Syukur kan bilang, oh nggak mungkin tuh, cuma la ilaha illallah aja. Udah biarin aja. Kasihan. Mudah-mudahan dikasih hidayat tuh. Ya. Bukan profesor itu, bukan profesor itu. Orang bodoh. Kalau orang pintar nggak begitu. Ya. Nah. Dalam hadis lain diterangkan, la ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah benteng aku, kata Allah. Hadis qudsi. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk benteng aku, selamat dari azabku. La ilaha illallah itu benteng. Benteng apa? Benteng Anda dari maksiat, benteng Anda dari kesalahan, benteng Anda dari dosa. Kenapa? Karena dengan adanya la ilaha illallah kita mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, semua bermula dari mana? Dari la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Dari situ adanya. Diselewengin artinya, diambil, diartikan oleh orang-orang yang bukan Islam yang mengartikannya. Hati-hati ya. Sekarang banyak orang yang berani ini, ya. Nah, mari saudara-saudara kita jadikan diri kita min ahli jannah. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Jangan maksiat kepada Allah.
bertakwa kepada Allah, terutama sholat yang 5 waktu. Jangan kita sia-siakan kalau ingin menjadi ahlu surga. Jangan ngimpi masuk surga orang yang gak usah sholat, yang gak salat. Jangan ngimpi. Saya yang berbicara nih. Jangan ngimpi orang yang sholatnya gak benar masuk surga. Jangan ngimpi, apalagi benar. Ngimpi jangan. Gak bakalan nanti ngimpi surga, apalagi masuk surga. Ngimpinya aja gak bakalan. Sholat yang benar, kita belum tahu sholat yang benar juga, tapi sudah laksanakan. Ya, syukur-syukur yang lain juga. Ya, hajinya, ininya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita min ahli jannah. Duduknya kita di sini karena mau masuk surga kan? Ini duduknya kita di sini kalau diusut-usut, kepengen apa? Kepengen masuk surga. Mau ngaji, kenapa? Pengen masuk surga. Mau sholat jamaah, pengen masuk surga. Mau ikut baca burda, pengen masuk surga. Mau ikut dalailul khairat, pengen masuk surga. Ziarah orang yang sakit, ikut pengajian, mau apa? Mau masuk surga. Dengan iman yang kita punyai, mudah-mudahan hasil semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya ini caranya. Emang mau masuk surga ke bioskop, ke mall, ke pantai, ke tempat, ke puncak? Nggak ada. Sini tempatnya nih. Tempat kalau ente mau ikut insya surga, mudah-mudahan masjid, ziarah orang sakit, nolongin orang, sedekah, baca zikir, baca sholawat, baca maulud, sholat jamaah. Ini surga. Bulan surga udah surga, insya Allah. Ya, Allah jannah wa yakum min ahli jannah. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Mudah-mudahan jamaah ini masuk surga semuanya insya Allah. Dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada yang mustahil, saudara-saudara. Ya, kita minta akramal akramin. Ya, kita lanjutkan saudara-saudara. Jadi hari Jumat tuh di surga Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya. Itu satu kenikmatan. Ya, satu kenikmatan. Enggak semua bisa terus-terusan lihat Allah. Ya, orang-orang tertentu yang sering melihat Allah itu. Jadi tergantung magamnya dia, pangkatnya dia di sisi Allah. Wa minha anna subhaha afdhalus salawat indallah. Kalau Anda bersolawat, ya. Kalau kita sholat, maaf ya. Sholat ke, amalan-amalan yang soleh ke, berzikir di hari Jumat itu nilainya lain. Ini lihat hadisnya. Wa minha annaha ta'dilu hajjah. Akhrajahu Humaid bin Zanjawih fi fadailil a'mal wal Harith bin Abi Usamah fi musnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul masakin. Tuh, salat Jumat itu seperti hajinya orang miskin. Orang miskin yang belum haji jangan ninggalin Jumat, sebab salat Jumat itu seperti hajinya orang miskin. Bang Haji sebagai nanya kalau orang kaya gimana, Bib? Bukan begitu maksudnya Bang Haji. Bukan begitu. Ya. Untuk menghibur orang-orang yang nggak punya tuh. Yang kaya sama, ada ganjarannya tetap sama. Ya, tapi bagi orang-orang yang belum bisa haji, itu seolah-olah hajinya orang-orang yang miskin, salat Jumatnya itu. Ya. Sholawat di hari Jumat itu bertambah lagi ganjarannya insyaallah salat-salat kita. Ya. Wa akhraja Ibnu Zanjawi an Sa'id bin Musayyib qala al-jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu', kata Nabi. Salat Jumat itu di sisiku, kata Nabi, lebih aku cintai dari haji yang sunnah. Apa terus kita nggak boleh haji sunnah? Nggak. Maksudnya di sini menunjukkan kepada kita jangan suka menganggap enteng sholat Jum'ah. Besar sholat Jum'ah itu. Hari Jum'ah itu besar, sholatnya besar, ganjaran-ganjaran besar. Jangan mengentengkan hari Jum'ah. Oh, kita kan aneh bin ajaib, penduduknya Islam semua. Hari besarnya hari apa kita? Hari Minggu. Hari Minggu itu hari Kristen, hari orang Masehi. 90% Islam, tapi hari besarnya Minggu. Maksudnya hari apa? Jumat maksudnya. Minggu kita. Tapi lihat orang Islam nggak banyak omong, ya kan? Nggak apa-apa, kalah akhir. Yang penting kita paham.
Nah, karena Anda tidak tahu kan anak-anak nggak tahu. Oh, hari Minggu, hari besar, hari Minggu. Kan sebutnya gitu hari besar. Bohong. Hari besar hari apa? Hari besar hari Jumat, bukan hari Minggu. Saudara, itu bohong hari Jumat. Orang kafir yang bilang hari besar itu hari Minggu. Ya, tanggalan merah, mengerikan, darah merah. Ya. Oh. Nah, tanggalannya merah kenapa hari besar? Lah, hari besar Jumat bukan Minggu. Buat orang Islam. Terus kita harus berantem untuk hari ini? Gak usah. Kan Allah lebih tahu. Yang penting andanya boleh saja bilang ini hari Minggu besar. Boleh saja bilang tahun baru besar. Kalau andanya nggak besarin, besar nggak? Nggak besar. Sekarang umpamanya toko nih. Wah, ini toko segala macam ada sekian banyak. Semua ada di situ. Kalau nggak ada yang beli, ada gunanya nggak tuh toko yang banyak isinya segala macam? Komplit tuh toko segala macam dari A sampai Z ada, tapi nggak ada pembelinya. Ada gunanya nggak tuh toko? Ada. Boleh saja hari besar, boleh saja hebat besar segala macam. Tapi kalau nggak ada, kitanya sendiri, kita tidak ikut-ikutan, nggak jadi besar. Yang besar kan Anda. Kayak toko tadi, biar segala ada, kalau nggak ada yang beli, bangkrut nggak? Bangkrut, saudara-saudara. Ya, begitu. Jadi kita punya pendirian, saudara-saudara. Ya, jangan dicampur adukan. Ini Islam, ini bukan Islam, jangan dicadukan. Kan memang negeri kita juga dulu bukan Islam. Kan ditulis di sejarah tuh. Ada animisme, apalagi yang nyembah batu, nyembah pohon. Sampai sekarang masih ada. Ini apa? Bursa nabi, bursa malaikat. Yang paling banyak di Indonesia. Di negeri lain jarang. Ini kita sebentar-bentar nabi, sebentar ada malaikat. Wallahualam, nanti ada Allah nggak? Ada yang ngaku Allah nggak? Mau paham saya? Di tempat kita tuh. Ini bekas-bekas dulu nih. Bekas-bekas kufur, bekas-bekas kekufuran. Jadi kita harus bersyukur sudah dijadikan umat Nabi Muhammad yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pegang itu, jiwai oleh kita, hayati oleh kita. Jadi yang lain kecil, yang besar itu yang disebutkan besar oleh agama. Yang kecil yang dikecilkan oleh agama. Jadi pandangan kita kembali kepada syariat. Syariat itu dari mana? Dari Nabi. Nabi dari mana? Allah. Jadi tergantung pandangan Allah dan Rasulnya. Begitu, saudara. Ya. Baik. Isya masih berapa lama lagi nih? 6 menit. Ya. Qala wa minha, hari Jumat nih. Orang kan biasa, orang kalau ingin sehat mandi sehari berapa kali? 2 kali paling tidak. Pagi sama sore. Biasa tuh kedokteran bilang begitu. Ya, atau kita dalam keadaan kotor mandi atau panas mungkin mandi. Tapi orang disuruh mandi. Kenapa kalau nggak mandi ngepet, jelek, bau, nggak seger, ya? Nah, suruh mandi. Islam malah, masya Allah. Sebelum orang lain ngomong, kita selalu disunahkan mandi. Masuk Mekah sunnah mandi. Habis jenguk orang meninggal, mandi orang meninggal sunnah mandi. Hari Jumat sunnah mandi. Habis kumpul dengan istri sunnah mandi. Oh, banyak tuh sunat disunahkan mandi. Jadi orang Islam ini bersih, nggak usah diajar kebersihan, udah bersih. Banyak tuh disunahkan mandi tuh. Ya, kalau anda Mekah banyak sekali soal mau mandi. Ya, mau lempar jumroh mandi, masya Allah mandi semua. Hatta mau masuk ke Mekah, sunnah kita mandi dulu. Ya, wa minha istihbabul ghusli laha, disunahkan mandi untuk hari Jumat. Yang biasa-biasa tiap hari kita sudah bagus mandi, ya, mubah. Lima rawah Syekhan an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa akhrajal Hakim an Abi Qatadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightasala yaumal jum'ah kana fi taharatin ilal jum'ah ukhra. Barang siapa mandi di hari Jumat adalah dia dalam keadaan bersih sampai Jum'ah yang akan datang. Jadi ada hitungannya tuh, bukan mandi kayak biasa.
Bagaimana kalau kan baru saja dikatakan siapa yang mandi hari Jumat maka dia dalam keadaan bersih sampai Jumat yang akan datang. Mandi yang mana yang begitu? Mandi yang pakai niat. Mandinya harus pakai niat. Nawa itu ghusla lil Jum'ah. Saya mandi untuk memuliakan hari Jumat atau karena hari Jumat, bahasa Indonesia begitu. Nah, itu ghusl Jumat sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Gitu pun juga boleh. Kalau nggak bisa, langsung aja kita. Nawaitu ghusl Jumat sunnatan Allah Akbar ya. Siramkan itu air di dalam hati. Ya, saya niat ini mandi Jumat sunnah. Saya niat sunnah mandi Jumat. Nah, yang begitu ada kedudukannya tuh mandinya. Sampai Jumat yang akan datang ada ganjarannya sendiri. Ya, biasakan tuh kalau hari Jumat kita mandi, bukan mandi karena kita kumpul dengan istri lain. Ya, kalau mandi itu dua niatnya. Ya, niat mandi wajib dan niat mandi Jumat. Nah, dua-duanya masukin nggak apa-apa. Ya. Wa akhraja bisanadin rijaluhu thiqat an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal ghusla yaumal jum'ati la yasulla al khotoya min usul sya'ri istilalan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa mandi Jumat jangan pakai ada yang nggak dibasahin, semuanya basahin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bang John nanya, Bib, apa sih faedahnya yang khusus tuh? Itu yang umum tadi udah ketahuannya dalam keadaan suci sampai Jumat diantaranya. Yang khususnya apa? Di sini dijelaskan di dalam hadis ini. Bahwa sesungguhnya mandi Jumat itu menyaring kesalahan kita. Bukan nyaring, jadi kalau rambut nih digini nih, seret, kayak perempuan lagi ngambil ituan, kutu. Set gitu. Itu kesalahan kita digituin tuh. Kalau kita mandi Jumat. Seperti rambut yang dipirit satu-satu, set dikeluarin. Ya, dari hebatnya mandi Jumat tuh. Ya, jadi setiap kita mandi Jumat itu seperti itu, kesalahan kita dikeluarin. Jadi kalau misalnya gini aja, yang keluar cuma di atas doangan. Kalau misalnya ini ada kawat nih, yang kotor di atas, siram kita nggak bersih bener. Kalau itu seperti ente pakai kapas, diginiin, bersih nggak tuh? Kayak begitu. Menghapus kesalahan kita. Ya, makanya jangan pelit mandi Jumat kalau nggak sakit, kalau nggak ada apa mandi. Nggak bisa pakai air dingin, pakai air hangat. Barangkali kalau yang punya ya, nah, kalau nggak mampu ya lain lagi. Nah, mampu lain lagi. Ya, kalau memang dalam keadaan sakit dan sebagainya. Jadi mengambil kesalahan, memirit kesalahan, ya dari ujung rambut kita tuh, dari ujung rambut kayak gitu modelnya. Semuanya maksudnya dari badan kita tuh, dari ujung rambut diambil bersih sampai ke badan. Kalau umpamanya ini orang dibentuk begini nih, jadi diambil nih, ya, peret, ini kesalahan, kayak diperet begitu. Kita kalau meres baju ya, kalau meres anduk itu, masya Allah, ya, nah, kayak gitu tuh. Bayangkan saudara, itu baru mandinya, kep sholatnya, kep ngajinya, kep sholawatnya, kep sedekahnya, kep buat korofaknya. Bagaimana ngomong kita baik? Menjamu orang lagi misalnya, waduh, udah nggak kehitung tuh, ya. Dari saking nggak kehitungnya saya nggak bisa ngomong dan sudah isya lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berkah kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unta wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahwa bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dimaafkan, wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terus menuntut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.